Nabi menyerang Bani Quraidah, akhirnya mereka menyerah dan akhirnya mereka ridha kalau keputusan terkait dengan mereka diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka minta diskusi dengan salah seorang sahabat tentang terkait keputusan yang akan mereka terima atau mereka pilih. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim sahabat namanya Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun pergi untuk diskusi sama orang Yahudi karena mereka mengenal Abu Lubabah tentang bagaimana keputusan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Maka datanglah Abu Lubabah ketika itu, kemudian dia melihat banyak anak kecil menangis, banyak wanita-wanita orang Yahudi. Akhirnya mereka bertanya, bagaimana wahai, mereka mau diskusi, mau nanya-nanya tentang keputusan Sa'ad bin Mu'adz, dan Abu Lubabah tahu bahwasanya keputusan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terhadap mereka adalah dengan dibunuh. Akhirnya Abu Lubabah kasih isyarat begini, bahwasanya kalau kalian pilih sungguhnya keputusan Sa'ad bin Mu'adz itu kalian akan dibunuhin. Ketika dia kasih isyarat begini, dia sadar dia telah berkhianat. Kenapa dia kasih tahu? Padahal Rasulullah SAW tidak mengutus dia sebagai mustasyar, tetapi mustafsar atau mustafsar. Dia diutus untuk kalau ada yang tanya-tanya silakan, bukan untuk memberi sebagai mustasyar, sebagai orang yang memberi yang terbaik buat orang Yahudi, ya. Tetapi sebagai mustafsar, yaitu kalau ditanya-tanya dia akan jelaskan. Akhirnya dia kasih isyarat begini. Setelah itu dia menyesal. Kenapa dia memberitahu tentang keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Maka tidak ada yang lihat ketika itu, dia sendirian di tengah orang Yahudi. Maka dia sadar dia salah, menganggap dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pergi ke Masjid Nabawi, lantas dia mengikat tubuhnya di tiang sampai sekian hari lamanya. Dia tidak mau kecuali setelah Allah ampuni dosa-dosanya baru dia mau lepas dari tiang tersebut. Maka istrinya datang memberi makan kepadanya terus sampai berulang-ulang, sampai sebutkan dia jatuh pingsan karena kelaparan atau karena hal yang lain, sampai akhirnya turun firman Allah mengampuni Abu Lubabah. Ya, maka kemudian dia mengatakan, saya tidak mau lepas dari tiang ini sampai Nabi yang membuka ikatan saya. Akhirnya Nabi datang membuka ikatan Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a an mali kullihi. Di antara tobatku saya akan bersedekah dengan seluruh hartaku. Kemudian Nabi mengatakan tidak perlu. Ini salah satu dia merasa melakukan pengkhianatan karena memberi isyarat atau memberi informasi kepada kabilah Bani Quraidah yang harusnya mereka tidak perlu tahu. Ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kemudian di antara contoh pengkhianatan yang lain yang juga sebagian sahabat terjatuh dalam pengkhianatan tersebut adalah yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah ingin menyerang kota Mekah. Maka Hatib akhirnya tulis surat, dititipkan ke seorang wanita untuk mengabarkan kepada sebagian orang Quraisy bahwasanya Muhammad akan menyerang. Ini berarti Hatib membocorkan informasi. Dan kita tahu Rasulullah SAW kalau perang, Rasulullah SAW sering menyembunyikan informasi. Bahkan Rasulullah SAW suka warra atau yuwarri, sering melakukan tauriyah. Kalau beliau perang ke utara, kadang beliau pergi ke selatan dulu, ya. Karena itu diantara strategi, musuh tidak perlu tahu kapan kaum muslimin menyerang. Tetapi ternyata strategi Nabi dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah lewat seorang wanita bawa surat tersebut. Akhirnya Jibril memberi wahyu kepada Nabi, memberitahu bahwasanya Hatib telah mengirim surat. Akhirnya Rasulullah kirim Ali bin Abi Thalib dengan sebagian sahabat untuk menangkap perempuan tersebut. Akhirnya di tengah perjalanan mereka menangkap perempuan tersebut. Kata mereka, kata Ali dan sahabat yang lain, keluarkan surat yang ada pada kalian, padamu wahai sang wanita tersebut, tidak ada surat yang saya bawa. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tidak mungkin berbohong. Kau berikan surat atau kami telah jangi engkau. Akhirnya wanita tersebut keluarkan surat titipan Hatib, kemudian dibuka, ternyata memang isinya surat dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mengabarkan rencana Nabi SAW. Ini berbahaya karena kalau musuh tahu rencana Nabi, mereka bisa bikin strategi.
Mereka bisa balik menyerang atau mereka bisa kabur, itu sangat berbahaya. Akhirnya datanglah Ali melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Hatib, "Ma hadha ya Hatib?" Apa ini wahai Hatib? Umar ketika itu marah. Umar berkata, "Innahu qad khana Allah wa rasulah." Sungguhnya Hatib telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Itu melakukan kesalahan di mana orang tidak tahu. Namanya khianat. Innahu qad khana Allah wa rasulah, da'ni adribu unuqahu. Biarkanlah aku penggal kepalanya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW mengatakan, biarkan Hatib berbicara. Ma hadha ya Hatib? Kenapa kau melakukan demikian? Kata Hatib, ya Rasulullah, saya mengirim surat bukan karena benci kepada agama Islam atau Allah dan Rasulnya, tetapi saya ingin punya jasa kepada orang-orang Quraisy. Ya. Saya punya keluarga di sana ya Rasulullah. Adapun kaum Muhajirin, ya, mereka mungkin punya banyak keluarga di sana. Adapun saya bukan Quraisy. Saya ingin punya jasa kepada mereka sehingga mereka memperhatikan keluarga saya yang ada di sana. Tidak ada tujuan saya untuk menjatuhkan Islam atau yang hanya sekedar agar saya punya jasa kepada sebagian Quraisy agar mereka perhatian terhadap keluargaku di sana. Maka Rasulullah kasih uzur, ya. Kemudian Umar mengulangi lagi, ya Rasulullah, dia telah berkhianat kepada Rasulnya, biarkan saya penggal lehernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu min ahli Badar. Hatib pernah ikut perang Badar. La'alla Allah tala ala ahli Badar. Allah melihat kepada peserta perang Badar. Allah berkata, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang kalian kerjakan, yang kalian sukai, sungguhnya aku telah ampuni kalian. Sungguhnya Hatib telah diampuni karena dia pernah ikut perang Badar. Maka Umar pun menangis. Umar pun menangis radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan Umar menangis karena Umar juga ikut serta dalam perang Badar. Dan dia dikabarkan bahwasanya keutamaan peserta perang Badar luar biasa. Bahkan Hatib yang telah melakukan kesalahan besar, dosa besar, berkhianat kepada Rasulnya terkait dengan perang tetap diampuni oleh Allah. Bagaimana lagi dengan yang tidak berkhianat? Tapi intinya ini adalah larangan dari Allah. Konsekuensi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la takhunullaha war rasul. Yaitu janganlah kalian hanya taat kepada Allah dan Rasulnya ketika di hadapan banyak orang. Tetapi kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya di saat kalian bersendirian, di saat orang lain tidak tahu, ya. Di antaranya dengan mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya dibagi, gulul, di antaranya memberi informasi yang harusnya tidak boleh diketahui oleh musuh karena ada kemaslahatan duniawi, ya. Maka ini adalah khianat, ya. Meskipun secara umum khianat kepada Rasulnya adalah bermaksiat, makna secara umum. Tetapi lebih spesifik khianat adalah berbuat maksiat tidak diketahui oleh orang-orang lain, ya. Sehingga saat merasa karena disangka orang beriman, orang merasa dipercaya ternyata berkhianat. Taib. Kemudian Allah mengatakan wa takhunu amanatikum, dan kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian. Kenapa diulangi di sini? Ya. Waw, pakai waw. Harusnya kan la takhunullaha war rasul wa amanatikum. Janganlah khianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan khianat kepada amanah kalian. Karena diulangi dengan waw karena khianat terhadap Allah dan Rasulnya adalah dengan maksiat. Ya, ini dengan maksiat, terutama secara batin atau tersembunyi. Adapun khianat kepada amanah, yaitu terkait dengan manusia, terkait dengan orang lain, terkait dengan amanah orang lain, sesama manusia. Oleh karenanya Allah datangkan dengan waw karena dua khianat ini berbeda. Kemudian seharusnya khianat itu memansubkan dua fi'il, dua maf'ul, seperti mengatakan la takhunu fulanan amanatahu, ya. Jangan kau berkhianat kepada si fulan terkait dengan amanahnya. Harusnya demikian, la takhunu fulanan amanatahu, jangan kalian berkhianat kepada si fulan terkait dengan amanahnya. Tapi si fulannya ini maf'ul bih pertama dihilangkan. Ya.
Kemudian maf'ul bih kedua disandarkan kepada kalian sendiri. La takhunu amanatikum. Maksudnya kan harusnya begini, la takhunu al-muslimin amanatihim. Harusnya demikian, amanatihim. Ngerti enggak? Harusnya la takhunu al-muslimin amanatihim. Tapi di sini Allah hilangkan muslimin dan Allah nisbahkan, idhafahkan amanah kepada kalian sendiri. La takhunu amanatikum, ya. Kenapa demikian? Agar kalian tahu bahwasanya kalau kalian berkhianat kepada kaum muslimin, sungguhnya kalian berkhianat kepada diri kalian sendiri. Karena sama kaum muslimin harusnya saling bersaudara, tidak boleh saling berkhianat di antara satu dengan yang lainnya. Kenapa dia letakkan amanah pada dirimu? Karena dia percaya kepadamu. Malah engkau berkhianat. Khianat itu melanggar pada posisi saling percaya. Itu namanya khianat. Ya, khianat. Dan ini dalam Al-Quran banyak metode seperti ini. Seperti Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Di antara tafsir bukan berarti kalian bunuh diri, tapi kalian membunuh sesama kalian. Kalian membunuh sama kaum muslimin, membunuh sama kaum muslimin sama seperti membunuh diri kalian sendiri, karena kaum muslimin adalah satu kesatuan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talmizu anfusakum." Janganlah kalian mengejek kalian sendiri. Maksudnya janganlah kalian mengejek sesama kaum muslimin, karena sama kaum muslimin satu kesatuan. Kalau kalian mengejek kaum muslimin yang lain, seakan-akan kalian mengejek diri kalian sendiri. Seperti wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggibah sebagian, karena selain kalian satu kesatuan. Maka Allah mengidhafakan amanat kepada kalian sendiri. La takhunu amanatikum, jangan kalian mengkhianati amanah kalian. Itu amanahnya orang lain yang diserahkan kepada kalian. Dan kalau kalian berkhianat kepada sama kaum muslimin seperti berkhianat kepada diri sendiri. Tidak boleh seperti itu. Maka diidhafahkan amanat kepada kum sebagai takkid. Sebagai takkid. Asalnya la takhunul muslimina amanatihim. Allah ganti la takhunu wala wa takhunu amanatikum. Kemudian wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun ini waw haliyah, dan wa antum ta'lamun maksudnya adalah disebut dengan wasfun kasyif, ya, wasfun kasyif. Maksudnya ini penjelas, sifat penjelas. Tidak ada mafhumnya. Tidak ada mafhumnya. Ini istilah, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi 'inda rabbih. La burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Allah mengatakan siapa yang berbuat syirik kepada Allah, la burhana lahu bihi, yang dia tidak punya argumentasi untuk berbuat syirik, maka hisabnya di sisi Allah. Firman Allah, la burhana lahu bihi, tidak ada argumentasi baginya. Ini bukan wasfun qasl qaid, bukan suatu sifat yang mengikat, artinya ada mafhum mukhalafahnya. Kalau syirik ada dalilnya boleh, karena tidak ada syirik yang punya dalil. Artinya Allah mengatakan siapa yang berbuat syirik tanpa dalil, maka dia akan disiksa pada hari kiamat kelak. Jangan dipahami ada syirik yang boleh kalau ada dalilnya, paham? Tapi Allah ingin menjelaskan setiap syirik itu tidak ada dalilnya. Setiap syirik tidak ada dalilnya. Bukan dipahami syirik kalau tidak ada dalil haram, tapi kalau syirik ada dalilnya boleh. Itu namanya wasfun qaidi atau wasful qaid. Adapun kalau wasfun kasyif atau sifatun kasyifah, maka itu sebagai penjelas, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Seperti Allah berkata, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Siapa yang berbuat syirik yang tidak ada argumentasinya, tidak ada dalilnya, karena setiap syirik pasti tidak ada argumentasinya, sebagai penjelas. Sama seperti ini, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, berkhianat kepada masyarakat padahal kalian tahu. Maksudnya ini bukan berarti kalau kalian tidak tahu boleh berkhianat, tidak. Karena orang yang berkhianat pasti dia tahu dia sedang berkhianat. Pasti dia tahu dia sedang berkhianat. Dia kalau menipu temannya, dia tahu dia berkhianat enggak? Dia tahu. Dia ngibulin sesama kerja bareng-bareng, kemudian dia main belakang, dia tahu. Tidak sesuai dengan kesepakatan, dia tahu.
Kebanyakan orang berkhianat tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Maka ini Allah ingin menegaskan, kalian berkhianat padahal kalian tahu itu haram, tapi kalian nekat berkhianat. Maka namanya ini untuk takkid wasf ini, sifat ini, bahwasanya kalian ketika berkhianat, bagaimana kalian berkhianat sementara kalian tahu itu adalah bentuk pengkhianatan. Maka ini peringatan bagi kita semua, jangan berkhianat kepada rekan kita, kepada saudara kita, kepada kawan kita dalam pengkhianatan apapun. Di antara cerita sedih yang saya dengar baru-baru ini kisah nyata. Ada keluarga haji, suami istri, travel sunnah. Kemudian suami istri, kemudian ada laki-laki lain juga berhaji tanpa istri. Kemudian laki-laki ini selalu melirik kepada istri kawan tersebut. Lirik-lirik, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini khianat. Dia tahu itu istri orang, dia malah ngelirik-lirik terus. Ini khianat. Dia tahu boleh enggak dia ngelirik istri orang, boleh enggak? Dia tahu enggak boleh, tapi dia malah menggoda dengan matanya. Jadi orang yang berkhianat itu tahu dia sedang berkhianat. Harusnya kalau tahu istri saudaranya, istri temannya, dia harusnya menghormati istri saudaranya. Seperti perkataan Antarah Ibnu Shaddad, "Aghuddu tarifi hina badat jarati." Ya. Hatta yuwari jarati ma'waha. Ini Antara penyair jahiliyah, dia berkata, aku menundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku keluar, sampai istri tetanggaku masuk lagi ke rumahnya baru saya angkat pandangan. Tahu. Lihatlah bagaimana Ummu Salamah ketika diantar oleh seorang musyrik. Dia tahu Ummu Salamah ini suaminya Abu Salamah, dia hormati, dia tidak khianat. Maka khianat maksud saya banyak dalam masalah wanita, jangan berkhianat. Dalam masalah harta jangan berkhianat. Kita punya kerjaan nih, sama-sama kerja. Ada kesepakatan, saya amanahkan kepada aku. Ternyata di balik itu dia bikin usaha sendiri, buka cabang sendiri. Padahal kita sama satu kongsi tanpa konfirmasi kepada sesama pemilik saham. Enggak boleh ini memang berkhianat. Dia tidak menyerahkan kepada engkau seutuhnya kecuali karena dia tahu kau amanah. Dan ketika kau melakukan itu pasti kau tahu kau tidak benar seperti ini. Maka orang yang berkhianat dia tahu tentang apa yang dilakukan. Makanya wa antum ta'lamun itu wasfun kasyif. Orang berkhianat tahu dia sedang berkhianat, tapi dia tetap melakukannya. Sama juga ketika kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, tahu ini maksiat tapi kita tetap lakukan. Ini enggak boleh, haram tapi tetap kita lakukan. Tapi Allah berfirman setelah itu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Apa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Dalam surah Taghabun, wahai orang beriman, ketahuilah bahwa sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Fahdharu, waspadalah. Maksudnya apa? Anak dan istri jadi musuh, maksudnya anak dan istri bisa menjerumuskan kalian dalam bermaksiat, atau anak dan istri bisa membuat kalian tidak melakukan kebajikan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Ya, anak-anak itu bisa bikin jadi pengecut, bisa dibikin jadi pelit. Gara-gara mikirin anak, akhirnya mau jihad tidak jadi, takut mati. Kalau mati nanti anak gimana, siapa yang ngurus, akhirnya enggak jadi jihad. Gara-gara mau bersedekah, mikir anak, nanti anak gimana? Harus saya bangunkan rumah dulu, harus kasih deposit duit sekian, baru saya bersedekah. Jadi orang jadi apa? Pelit. Dan bisa juga di antara bentuk fitnah istri dan anak-anak menjerumuskan seorang dalam maksiat. Banyak orang gara-gara ingin menyenangkan istri dan anak, maka mereka bermaksiat, berkhianat, melakukan yang haram, mikirin anak istri. Betapa banyak orang akhirnya durhaka kepada orang tua, suami durhaka kepada orang tua, suami memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Kenapa? Karena hasutan sang istri. Makanya di antara istri, tidak semua istri, ada istri teman dekat, baik, menyuruh kepada kebaikan. Tapi sebagian istri jadi musuh dan fitnah. Makanya Allah bawakan ayat tersebut, ayat ke-28, wa'lamu, ketahuilah
annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta kalian, sungguhnya anak kalian adalah fitnah. Ini seperti ayat yang lain tadi ya. Kenapa? Betapa sering orang berkhianat gara-gara cari harta. Betapa sering orang berkhianat gara-gara menyenangkan apa? Anak-anak. Ketahuilah harta dan anak itu adalah ujian. Rasulullah SAW mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Ketahuilah bahwasanya setiap kaum itu ada fitnahnya, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Rasulullah berbicara harta luar biasa. Kata Rasulullah SAW, mal fakhra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran aku takut menimpa kalian. Innama akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat. Innama akhsha alaikum an busitat alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan bukan miskin. Kalau miskin banyak orang sabar, ya, bisa lulus dari ujian tersebut. Tapi yang aku khawatir, kata Nabi, dibuka bagi kalian dunia sebagaimana telah dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Lantas kalian berlomba-lomba memperbanyak dunia sebagaimana umat-umat sebelumnya. Kemudian akhirnya kalian terjerumus binasa sebagaimana umat sebelumnya binasa. Ini menimpa siapa saja gara-gara fitnah dunia. Contoh nyata. Betapa banyak yayasan-yayasan Islami ribut sendiri. Kenapa? Urusannya dunia. Awalnya membuat yayasan untuk dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, ketika belum ada dunia, ketika ternyata di balik yayasan tersebut yang harusnya sosial ternyata dimanfaatkan untuk pribadi. Akhirnya ribut urusan apa? Urusan dunia. Yayasan sosial ribut duitnya orang, bukan duit sendiri, diributkan dunia. Ini kasus kemarin terjadi ketika di musim haji jualan visa korupsi. Visa yang harusnya jatah buat orang-orang miskin, haji reguler, sekian belas ribu visa. Kemudian diambil oleh sebagian oknum, dijual kepada orang-orang kaya lewat travel. Kemudian dibeli oleh travel dengan harga harus ini gratis, harusnya judulnya visa tambahan gratis. Siapa yang mampu silakan. Dirubah namanya jadi visa percepatan supaya ada nilainya, karena ada percepatan berarti harus tambah duit. Itulah cara iblis ketika ingin menggoda Adam dengan menamakan pohon al-khuld, syajaratul khuldi, padahal pohon tersebut tidak memberikan keabadian. Seperti seorang menamakan riba dengan bunga supaya legal visa tersebut yang harusnya gratis dinamakan visa percepatan, sehingga percepatan butuh biaya. Duitnya masuk ke mana? Ke oknum. Sekarang lagi dicari sama DPR. Yang beli visa itu siapa? Yang beli ustaz-ustaz, sebagian ustaz. Dunia fitnah, wanita fitnah. Akhirnya bikin efek domino. Pertama menzalimi orang-orang yang miskin tersebut, yang harusnya haji nggak jadi haji, mungkin meninggal dunia. Yang kedua menzalimi orang yang sudah ngantri 7 tahun Travels Plus, masuk di tenda, akhirnya jadi numpuk sehingga banyak tidak dapat space untuk tidur di situ. Saya ingin sampaikan, yang beli itu, yang mendukung itu bukan orang awam, tapi sebagian dai. Ini yang sudah punya iman, sudah ngaji, ternyata terjerumus. Ya, masuk terus kita mau mencela sebagian pejabat korupsi 100 miliar, 200 miliar, ini baru berapa miliarnya sudah KO, padahal punya ilmu. Gimana dengan orang awam yang di depan dia ratusan miliar? Hati-hati ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta ini fitnah. Sebagian orang melegalkan banyak cara. Oke, jangan merasa kita kemudian merasa aman. Maka nasihat saya pribadi juga para ikhwan. Kita alhamdulillah, mau kaya miskin kita masih bisa makan, masih bisa tidur. Kalau ada muamalah haram sudah bilang enggak, saya enggak siap dihisab hari kiamat kelak. Allah akan buka jalan yang lain. Kalau ragu-ragu tinggalkan, saya enggak. Jangan bilang haji mumpung. Mumpung apa? Mumpung zalimi jemaah haji yang miskin, reguler. Mumpung bantu sebagian oknum untuk korupsi, dan ini gulul. Hadiyatul umal gulul.
memberikan hadiah kepada pejabat itu gulul, dosa besar. Ada keuntungan bersama, kasih pejabat uang satu visa $5.000, sang dai juga dapat keuntungan dari setiap peserta haji. Maksudnya sedih banget saya, apa namanya? Hati-hati ya. Jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, jangan berkhianat di antara sama manusia. Jangan ambil jatah orang. Wa antum ta'lamun. Taib. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim, dan ketahuilah di sisi Allah ada ganjaran yang agung. Ada ganjaran yang agung. Ganjaran yang selamat dari permusuhan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Jangan kalian berkhianat gara-gara ingin dapat harta. Jangan kalian berkhianat gara-gara ingin menyenangkan anak-anak, menyenangkan istri. Kalau itu haram, tinggalkan. Tinggalkan. Dan kalaupun taruhlah istri, anak-anak marah, di sisi Allah ada ganjaran yang besar, yang tidak perlu dikhawatirkan bahayanya sama sekali. Adapun nikmat istri, nikmat anak, mungkin ada sisi buruknya kalau mereka ada maunya, mereka kemudian menjadi musuh menghalangi kita. Adapun ganjaran yang Allah berikan, semuanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya si Allah ada ganjaran yang besar. Allah berfirman setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa. Bertakwa maknanya apa? Maknanya menjalankan perintah dan jauhi larangan. Kalau dia berkumpul dengan albir, maka dia artinya menjauhi larangan. Kalau dia sendirian, maka dia maknanya sama dengan albir. Ini di antara dua kalimat yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Di antara albir wa taqwa, al-iman wal islam, al-miskin wal faqir. Di antaranya adalah at-taqwa wal albir. Adapun ketika takwa disebutkan secara sendirian, maknanya adalah bertakwa, menjalankan perintah dan jauhi apa? Larangan. Meskipun kalimat takwa secara spesifik adalah meninggalkan larangan. Seperti firman Allah, wala ta'awunu 'alal birri wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam albir, melakukan kebajikan, wat taqwa, dan saling tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Sebagaimana kita butuh tolong menolong melakukan kebajikan, kita juga butuh tolong menolong dalam meninggalkan apa? Maksiat. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. In sini syarat in. In tattaqullah yaj'al, jawab. Jika syarat terpenuhi, maka ada jawabannya. Yaj'al lakum, Allah berikan bagi kalian furqan. Furqan maknanya apa? Furqan asalnya adalah tamyiz, untuk membedakan bainal umur al-mutasyabihah. Itu maksudnya furqan, pembeda. Maka datang dalam kalimat beberapa salaf atau para ulama tentang al-furqan, ada yang mengatakan al-furqan itu al-furqan bainal haq wal batil. Ini di antara makna. Kalau orang bertakwa, dia lebih firasatnya lebih tajam, pandangannya lebih tajam, dia tahu mana halal dan haram. Karena dia bertakwa, Allah akan berikan dia firasat untuk mengetahui halal. Makanya ketika seorang tidak tahu tentang suatu hukum, maka ditanya, banyak ulama khilaf, siapa pendapat yang dia pilih? Pilih yang paling berilmu dan bertakwa. Pilih pendapat ulama yang paling berilmu dan bertakwa, karena takwa punya andil dalam merajihkan suatu permasalahan. Kalau orang semakin bertakwa, dia semakin tajam sehingga dia bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. In tattaqul ajal furqan, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya al-makhraj, solusi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi baginya dalam segala permasalahan. Ya, tadinya dia bingung apa yang dia lakukan, segala jalan buntu, tahu-tahu Allah memisahkan satu jalan, kemudian dia menempuhnya. Ini maksudnya, berapa banyak dia buntu, bingung melakukan apa, tahu-tahu Allah kasih jalan sehingga dia terpisahkan dari jalan-jalan buntu tersebut, disebut dengan makhraj. Kemudian ada yang menafsirkan dengan an-nasar, kemenangan. Kemenangan yaitu tadinya dia bimbang menang atau kalah, ternyata Allah mentamyiz dia, memisahkan dia menjadi dia menang. Ibnu Katsir mengatakan semua ini tidak ada yang bertentangan.
Siapa yang bertakwa Allah akan berikan dia makhraj, siapa yang bertakwa Allah berikan dia kemenangan. Dan ini kalau terkait dengan perang, karena ini terkait dengan perang, maka butuh ketakwaan. Dalam perang Badar butuh ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia yang menang. Makanya para sahabat tidak pernah menang dengan jumlah. Mereka menang dengan apa? Dengan ketakwaan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar sementara kalian jumlahnya sedikit. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Justru ketika mereka tidak bertakwa mereka kalah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Tatkala perang Hunain kalian ujub, maka kalian kalah di awal peperangan. Baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Kita kurang bertakwa, ini masalah di sini. Kita kurang bertakwa. Seharusnya kalau kita bertakwa, solusi pasti ada cepat atau lambat. Seharusnya kalau kita bertakwa, kemenangan akan kita raih cepat atau lambat. Tapi takwa kita kurang ya. Kemudian Allah berkata, "In tattaqullaha yaj'al furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum." Menghilangkan dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, mengampuni. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Di sini ada empat faedah bagi orang bertakwa. 4 faedah. Kata As-Sa'di. Yang pertama dikasih furqan, ini yang pertama. Yang kedua yukaffir ankum sayyi'atikum, diampuni dosa-dosa. Yang ketiga diberi maghfirah. Yang kelima diberi ganjaran yang besar. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, kalau furqan tadi sudah kita jelaskan. Adapun wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, ini maknanya apa? Takfirus sayyi'at dan maghfiratudz dzunub adalah 2 hal kalau disebutkan salah satunya maknanya sama. Ini di antara makna yang jika disebutkan bergandengan masing-masing ada maknanya. Jika disebut salah satunya maka mencakup yang lain. Takfirus sayyi'at dan maghfiratudz dzunub adalah 2 hal. Kalau salah satunya disebutkan maka mencakup yang lain. Tapi kalau digabungkan dua-duanya masing-masing punya makna. Baik, kalau gitu maknanya apa? Ada yang mengatakan takfirus sayyi'at maksudnya takfirus shaghair dan maghfiratudz dzunub maksudnya maghfiratul kaba'ir. Ini di antara tafsiran. Karena 2 hal yang berbeda. Allah gandengkan karena al-atfu yaqtadi al-mughayarah. Ketika digandengkan menunjukkan ada perbedaan. Takfirus sayyi'at terkait dosa-dosa kecil, maghfiratul dzunub terkait dosa-dosa besar. Ada yang mengatakan takfirus sayyi'at adalah menghapuskan dosa-dosa, al-mahwu. Adapun maghfiratul dzunub maksudnya as-sitru, menutup aib. Dosa diampuni dan aib ditutup. Ada orang dosanya diampuni tapi dibongkar aibnya. Ada yang dua-duanya, diampuni dan ditutup apa? Aibnya. Di antara perbedaan takfirus sayyi'at dan maghfiratul dzunub. Kemudian konsekuensi dari firman Allah, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memberi karunia yang besar, artinya Allah siapkan ganjaran yang besar bagi orang yang bertakwa, itu surga. Maka takwa ini luar biasa, yang semakin sulit kita jalankan di zaman sekarang dengan adanya medsos, godaan begitu banyak, dengan banyak interaksi, dibuka lahan-lahan, lapangan-lapangan untuk mencari harta sehingga cara apapun ditempuh oleh seorang yang penting dapat duit, yang syubhat diembat, yang haram pura-pura tidak dilihat. Ambil aja tutup mata. Yang syubhat ini kan masih syubhat, hukum asal halal, kemudian terjang. Lupa dengan hadis da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Lakukan, tinggalkan yang kau ragu, lakukan yang tidak ragu. Tapi siapa yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan 4 ganjaran tersebut. Baik. Lanjut apa sudah? Paham atau tidak? Kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka
au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Perkataan wa idz beda dengan idza. Kalau idza syarat, jika begini maka begini. Tapi kalau idz menunjukkan madhi, telah terjadi. Telah terjadi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka yastaghfirun." Seandainya sebagian orang berdalil dengan ayat ini, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka. Seandainya kalau mereka berbuat zalim, lantas mereka datang kepadamu untuk minta ampun, mohon kepada engkau, minta ampun kepada Allah. Sebagian sufiyah mengatakan ini berlaku Nabi masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau Nabi masih hidup kita datang, ya Rasulullah, tolong mohon ampun kepadaku, buat aku kepada Allah. Nabi sudah meninggal juga masih berlaku. Dalil mereka ayat ini, walau annahum idz zalamu. Padahal di situ Allah tidak mengatakan idza zalamu. Tapi Allah mengatakan id. Allah bercerita tentang suatu kejadian. Walau annahum, jika mereka ketika itu mereka sedang berbuat zalim datang kepada engkau. Bukan setiap kali berbuat apa? Zalim. Karena beda antara id dengan apa? Idza. Kalau idza adalah syarat, kalau id adalah menunjukkan perbuatan telah terjadi. Paham atau tidak? Jadi id telah terjadi. Sini Rasulullah bercerita, Allah bercerita tentang masa lalu, yaitu sebelum perang Badar ada namanya kisah hijrah. Kenapa Rasulullah berhijrah? Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Pernah id telah terjadi. Telah terjadi. Kemudian kenapa Allah mengatakan dengan lafal fi'il mudhari'? Harusnya kan kita bilang id makara bika, boleh id makara bika, tetapi Allah menggunakan wa id yamkuru pakai fi'il mudhari' untuk menggambarkan kejadian tersebut, agar kejadian tersebut hadir di zihn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hayalan atau di pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihadirkan dengan fi'il mudhari' meskipun maknanya madhi. Itu ingatlah ketika mereka sedang, ya maksudnya gitu maksudnya. Sehingga seakan-akan hadir disaksikan ketika mereka orang kafir sedang berbincang-bincang, diskusi, berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad. Buat apa? Liyuthbituka, menahanmu, itu memenjarakan, membelenggumu. Atau yaqtuluk, atau membunuhmu. Atau yukhrijuk, mengusirmu. Sebutkan bahwasanya ketika itu Abu Jahal CS sedang rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat kantor permusyawaratan mereka. Mereka datang, mereka kumpul diskusi. Ini Muhammad sudah bikin pegel kita. Apa yang kita lakukan? Diskusilah mereka. Punya ide. Kita harus selesaikan Muhammad kali ini. Jangan kasih, mumpung Abu Thalib sudah meninggal. Sudah, sekarang kita serius kepada Muhammad. Saking dalam sebagian riwayat, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, saking pentingnya diskusi tersebut, maka iblis ikut hadir. Ini penting. Iblis ikut apa? Hadir. Maka iblis bilang, kamu siapa? Dia menjelma jadi Syekhun Najdi, seorang sudah tua. Dia datang, saya dari Najd, saya ingin hadir. Coba ide kalian apa? Akhirnya dia bilang, gimana kalau Muhammad kita tahan aja, kita belenggu? Kata iblis, enggak pas. Kok belenggu? Tuhannya bisa membebaskan dia. Jangan dibelenggu. Satu bilang lagi, bagaimana kalau kita usir? Nah, kalau usir ngapain? Kalau kau usir dia keluar, dia dakwah, perkataannya semua indah, Qur'annya sihir, semua orang ikut nyerang kalian nanti. Jangan diusir. Terus apa? Bunuh. Nah, kalau bunuh nanti repot. Terjadi perang saudara antara Bani Hashim dengan Quraisy. Abu Jahal punya ide, saya punya ide. Kita Quraisy kan banyak kabilah-kabilah kecil nih. Setiap kabilah kita ambil satu pemuda, taruhlah 100 pemuda. Kemudian kalau Muhammad keluar rumah, tikam rame-rame. Kalau mati rame-rame, 100 pedang, darah Muhammad akan tersebar di seluruh kabilah-kabilah Quraisy. Ketika itu Bani Hashim tidak akan bisa balas dendam, maka mereka akan ridho, cukup dibayar dia. Kata iblis, stop. Ini ide bagus. Tapi hadis ini hadis yang lemah ya.
Riwayatnya paling lemah tapi disebutkan oleh para ahli sejarah. Sirah disebutkan, dalam buku tafsir juga disebutkan, riwayatnya ada bermasalah. Tapi ayat jelas bahwasanya mereka diskusi rencana ini Allah sebut dalam Al-Qur'an. Sebagian mengatakan tidak perlu iblis hadir karena Abu Jahal sudah lebih hebat daripada iblis. Iblis santai aja. Ini urusan gua, tenang aja. Tapi intinya di sini Allah sebutkan mereka diskusi, wa iyyam kurubikal ladina kafaru, mereka sedang diskusi berbuat makar. Kita ngapain apa sih Muhammad ini? Kita bunuh, kita usir atau kita penjarakan. Kemudian Allah berkata, wa yamkurun, mereka buat makar. Kalau ini Allah tidak menyebut tentang masa lalu, tapi inilah kebiasaan mereka dibawa dengan fi'il mudhari'. Inilah selalu kebiasaan orang kafir. Gimana berbuat makar untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Mereka senantiasa bikin makar. Di antara contoh mereka lakukan makar yang pernah terjadi ketika mau hijrah. Akhirnya mereka ingin bunuh Rasulullah, ternyata Rasulullah SAW akhirnya berhasil lolos hijrah. Sebagaimana kisah yang masyhur. Wa yamkurullah, kalau mereka buat makar, Allah juga buat makar. Ya. Wallahu khairul makirin. Makar itu apa? Iqa'ul madarrah fi khufyah. Menimpakan kemudaratan dengan cara yang samar yang tidak diketahui. Itu namanya makar. Dalam Al-Quran apa? Ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa aminu makrallah. Mereka sedang main-main, tahu-tahu Allah kasih musibah. Tidak diduga akan ada musibah di waktu duha, mereka sedang bermain-main. Tahu-tahu ada gempa, tahu-tahu ada bencana, sedang main-main, mati. Atau mereka sedang tidur lagi pulas-pulasnya, tahu-tahu Allah kasih bencana. Itu namanya makar. Menjatuhkan ke dalam kemudaratan tanpa disadari. Maka mereka ini membuat makar, tapi Allah juga buat makar. Dan Allah berkata, Wallahu khairul makirin, dan makar Allah lebih terbaik. Dan ini namanya sifat al-muqabalah. Jadi kita tidak menamakan Allah dengan sang pembuat makar, tapi Allah ahli makar bagi orang yang tukang makar. Allah ahli makar bukan bagi orang yang tukang makar. Bukan Allah ahli makar secara mutlak, tapi makar bagi pembuat makar. Tapi kita lanjutkan, Allah berfirman setelahnya, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Pada ayat 31. Ayat ini artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, itu Rasulullah bacakan, qalu qad sami'na, mereka berkata kami sudah mendengar. Kami paham. Kami paham bacaan Muhammad, kami ngerti isi Al-Qur'an. Law nasha'u laqulna mithla hadza, kalau kami mau kami juga bisa bikin seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin. Bacaan Muhammad itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini disebutkan yang mengucapkan ini adalah Nadhr ibn al-Harith. Nadhr bin Harith seorang dari Bani Abdiddar, yaitu Quraisy. Bani Abdiddar dari Quraisy, dan dia sering bersafar ke Romawi, ke Persia, dan dia sering dengar cerita-cerita tentang peperangan raja-raja Persia. Banyak kisah-kisah Persia Romawi dia dengar. Nanti kalau dia pulang ke Mekah dia cerita, orang-orang kumpul di majelis dia cerita. Dulu ada kisah begini, dulu ada ratu begini, dulu ada Raja Julius Caesar ini, dulu ada Cleopatra. Mau cerita macam-macam lah tentang perang-perang Romawi Persia, dan menarik. Apalagi Arab-Arab dulu enggak tahu punya ilmu, dengar cerita kan menarik. Tahu-tahu dia kebiasaannya begitu, orang senang kumpul sama dia. Tahu-tahu datang Rasulullah bawa Al-Qur'an, dia hasad. Karena majelis dia tidak kalah menarik dengan majelisnya siapa? Majelis dia kalah menarik dengan majelis Rasulullah yang ternyata isinya iman, takwa, dan dalam Al-Quran juga kisah-kisah. Kisah-kisah yang ada pelajarannya. Adapun kisah dia cuma kisah ngawur, kisah perang-perang enggak ada pelajaran. Tapi kalau kisah yang dibawa ke Al-Quran semuanya ada pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah dalam Al-Quran ada pelajaran. Faqasasil qasas al'am yatafakkarun. Bacakan kisah-kisah semoga mereka bisa berfikir. Adapun kisah yang dia bawa, kisah Persia, Romawi, enggak ada pelajaran, cuma kisah-kisah doang. Akhirnya dia cemburu, dia hasad. Maka dia pun mengatakan, Muhammad, Nadhr bin Harith, dia mengatakan, Muhammad,
Saya sudah dengar apa yang kau baca. Saya ngerti kok, saya ngerti. Itu cuma asatirul awwalin, cuma dongeng-dongeng yang kau kumpulkan dari literatur-literatur sebelumnya. Kata dia bahkan dia sombongnya, walau syi'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Kalau saya mau, saya bisa terjemahkan cerita-cerita Persia Romawi ini ke dalam bahasa Arab, menyaingi Al-Qur'an. Saya bisa, cuma saya enggak mau. Ini sombongnya Nadhr bin Harith. Perhatikan di sini. Jadi ayat banyak ahli tafsir mengatakan turun kepada seorang kafir namanya siapa? Nadhr ibn Harith. Tukang cerita Romawi dan Persia yang tidak ada faedahnya. Dia hasad kepada Nabi, maka dia bilang saya juga bisa bikin seperti itu kalau saya mau. Padahal Allah telah tantang. Allah mengatakan, "In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an, ayo kumpul semua, bikin satu surat aja dalam Al-Qur'an. Fa'tu bi asyri suwarin muftarayatin. Kalau bisa enggak usah satu Al-Qur'an, 10 surat, kalau enggak satu surat. Dan ini tantangan tetap berlaku. Tetapi Nadhr bin Harith ini karena sombong dan congkaknya, bahkan dia bilang saya bisa bikin kayak Al-Quran. Tinggal terjemahkan cerita Persia Romawi dalam bahasa Arab jadi seperti Al-Quran, cuma asatirul awwalin, jadi sombong. Yang mengatakan satu orang Nadhr bin Harith, ada yang mengatakan ditemani Abu Jahal atau 2 orang. Tapi Allah sandarkan semua perkataan Nadhr bin Harith kepada orang-orang Quraisy seluruhnya. Allah mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu. Jika dibacakan kepada mereka qalu, mereka berkata, padahal yang ngomong cuma 1 orang. Kenapa? Meskipun yang ngomong cuma 1 orang tapi yang lain setuju dan mendukung. Dan dalam syariat meskipun eksekutornya cuma 1, yang eksekusi cuma 1, tapi kalau yang lain dukung, maka hukumnya sama. Sama seperti ketika Allah berfirman tentang Qudar bin Salif, idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka, kemudian dia pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Maka Allah dalam ayat lain mengatakan fa'aqaruha, mereka pun menyembelih onta Nabi Saleh, padahal yang melakukan cuma 1 orang. Tetapi ketika perbuatan ini disetujui oleh yang lainnya, maka perbuatan tersebut dinisbahkan kepada seluruh orang tersebut. Sama Nadhr bin Harith dia 1 orang. Tapi karena dia didukung oleh Abu Jahal dan teman-temannya, Allah sandarkan perbuatannya kepada seluruh orang Quraisy. Kata Allah, qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Kalau kami mau, kami juga bisa bikin seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an hanyalah asatirul awwalina iktatabaha fahiyatumla 'alaiha bukratan wa asila. Hanya karangan Muhammad bikin, ada orang-orang yang imla dikte dia tulis. Ini semua kedustaan. Mereka tahu mereka dusta, mereka tahu. Tapi mereka sombong dan congkak. Mereka bilang kami juga bisa bikin, padahal mereka enggak bisa bikin. Terus mereka lebih congkak lagi. Kata mereka, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka berkata, ya Allah, kalau memang yang Muhammad bawa itu adalah kebenaran darimu, karena mereka percaya Allah, tapi mereka tidak percaya Al-Quran dari Allah. Kata mereka, yang kalau yang dibaca Muhammad adalah benar dari Engkau ya Allah, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', turunkan hujan batu kepada kami. Mana buktinya? Atau secara umum, enggak usah hujan batu. Awi'tina bi'adzabin alim, atau berikanlah kami adab yang pedih di bumi, di dunia, karena mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Kata mereka, datangkan adab apalah, hujan batu atau yang lainnya, terserah, kami siap. Maka dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Ini sombong. Seharusnya kalau mereka cari kebenaran, mereka berkata, ya Allah, kalau memang ini Muhammad bawa kebenaran, tunjukkanlah kami kebenaran tersebut. Harusnya begitu. Kalau memang yang dibawa Muhammadlah kebenaran, tunjukkanlah kami untuk ikuti kebenaran. Tapi karena mereka sombong, kalau ini benar, turunkan hujan batu atau adab yang pedih. Dan mereka suka gitu ya. Ajil lana qittana qabla yaumil hisab, ya Rabb, kami turunkan azab sebelum hari hisab. Enggak usah tunggu hari kiamat. Saiki wae. Sekarang ini. Sebelum hari kiamat, enggak usah hisab-hisaban, sekarang turunkan. Turunkan azab. Wa yastajilunaka bil azab, dan mereka ingin azab segera kau ya Muhammad, mana turunkan azab. Ini sombong. Akhirnya Allah azab mereka. Mereka binasa pada perang
Perang Badar. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain karena sekarang sudah jadwal makan siang dan saya belum makan siang. Baik. Ada yang bertanya? 1 2 orang saya persilakan. Kalau tidak, alhamdulillah.